Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sugito dengan NIM 1012-459 kelas HKI 2A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua judul. Yang pertama ada tiga metode pikiran ilmu filsafat. Yang kedua ada judul yang kedua, implementasi dari Bayani, Burhani, dan juga Irfani. Nah, kita masuki materi yang pertama, yakni adalah tiga metode pemikiran filsafat. Yang pertama ada Bayani, Burhani, dan juga Irfani. Nah, ketiga tersebut merupakan metodologi atau cara-cara untuk memperoleh pengetahuan dalam Islam. Secara sederhananya, Bayani adalah metode berpikir yang berlandaskan dengan kitab suci Al-Quran, dan darinya lahir ilmu fikih dan juga ilmu kalam. Selanjutnya, Burhani adalah metode berpikir yang berlandaskan runtunan nalar, logika, dan melahirkan ilmu-ilmu praktis yang berguna bagi kehidupan manusia seperti kimia, fisika, dan juga biologi. Nah, yang ketiga ada Irfani. Irfani adalah metode berpikir yang berlandaskan atas pendekatan dan pengalaman langsung serta realitas spiritual keagamaan. Dan Irfan ini lahir dari ilmu tasawuf. Dalam metode Bayani menempatkan Al-Quran pada posisi yang tinggi dibandingkan yang lainnya, dan ulama terdahulu seringkali menerapkan pada metode Bayani ini. Salah satu keunikan dari agama Islam adalah wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Metode Burhani menempatkan akal pada posisi yang tinggi dan sangat menekankan akan peranan serta akan proses serta peranan analisa rasional, dan bisa juga Burhani ini dikatakan sebagai aktivitas yang menentukan benar atau salah. Nah, dalam metode Irfani menempatkan pengalaman spiritual keagamaan sebagai landasan dan menghasilkan ilmu tasawuf. Baik, selanjutnya pada materi yang kedua, yakni implementasi dari Burhani, Bayani, dan juga Irfani dalam filsafat. Nah, pada abad ke-8 sampai abad 14 Masehi, Islam menjadi kiblat dalam ilmu pengetahuan, baik dalam bidang keagamaan, sains, dan lain-lainnya. Pada masa itu, banyak ilmuwan yang berprestasi seperti Ibnu Rus, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan lainnya. Nah, ada tiga metode untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama, kita masuki yang pertama, yakni metode Burhani. Nah, metode Burhani adalah metode berpikir yang berlandaskan runtunan logika, dan metode ini adalah salah satu contoh cara untuk memperoleh teori-teori rasional ilmiah. Baik, selanjutnya yaitu metode Bayani. Nah, metode Bayani adalah metode berpikir yang didasari dengan teks untuk menunjukkan arti dan juga arahan, dengan kata lain yaitu sumber pengetahuan. Dan metode Bayani ini adalah teks dengan pedoman Al-Quran dan juga As-Sunnah. Fungsi dari metode Bayani ini adalah untuk tafsir dan juga takwil, untuk menggali ilmu yang ada pada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Sehingga dengan adanya metode ini diharapkan untuk mempermudah memahami ilmu-ilmu yang ada pada Al-Quran dan juga pada hadis. Baiklah, selanjutnya yakni metode Irfani. Nah, metode Irfani ini adalah metode berpikir yang berlandaskan pendekatan, pengalaman langsung, atau realitas spiritual. Nah, metode Irfani ini sering digunakan sebagai
penyucian diri dengan melakukan ibadah dan juga pendekatan kepada Allah. Teknik yang dilakukan pada metode Irfani adalah dengan riyadhah dan juga melakukan amalan-amalan yang dilakukan secara terus-menerus seperti bertasbih, bersolawat, dan juga membaca Al-Quran, baik dilakukan secara individu maupun sekelompok. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang atas kehilafan dan kesalahan diucapkan mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga terima kasih.